Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada para narasumber serta teman-teman mahasiswa yang telah bergabung dalam kegiatan Design Thinking pada malam hari ini. Pada kegiatan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu minimnya keterlibatan industri dalam proses pembelajaran vokasi dengan fokus pada permasalahan industri yang hanya terlibat di akhir pembelajaran, bukan sejak tahap perencanaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ain Najib selaku MC. Dan sebelum masuk ke sesi diskusi malam hari ini, saya mempersilahkan narasumber pertama, yaitu Ibu Sunarsih, untuk memperkenalkan dirinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sunarsi dari Madrasah Aliyah Hidayatul Islamiyah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga nanti kedepannya bisa membawa manfaat dan berkah untuk kita semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih atas warahmatullahi perkenalannya. Waalaikumsalam. Selanjutnya, yang berikutnya saya persilahkan untuk narasumber kedua, yaitu Mas Rijal, untuk memperkenalkan dirinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Rijal. Saya sebagai web developer dari profil Image Studio sebagai full stack web developer yang nantinya akan ikut discuss ya di design thinking ini. Semoga apa yang kita akan lakukan malam ini diberi kelancaran dan memberikan output yang baik bagi kita semua. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Rijal. Oke. Selanjutnya kita akan memasuki tahapan yang pertama dari diskusi pada malam hari ini, yaitu empathize. Oke, teman-teman sekalian dan para narasumber boleh fokus ke board yang ada di aplikasi Miro. Kita bisa masuk ke board yang pertama, yaitu ada empathize. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan pada tahap empathize ini tujuan kita adalah memahami permasalahan dari sudut pandang pengguna, yaitu mahasiswa, guru, dan industri. Oke, jadi kita bisa memulai untuk menuliskan permasalahan atau pengalaman dari sudut pandang masing-masing. Jadi untuk guru dan dari industri atau Mas Rijal atau sama Ibu Sunarsi bisa mengambil sticky note warna biru. Sedangkan untuk para mahasiswa boleh mengambil sticky note warna kuning. Oke, saya beri waktu untuk memberikan empathize-nya sekitar 7 menit. Oke, persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selama saya mengajar di Madrasah Aliyah Hidayatul Islamiyah, untuk keterlibatan industri dalam proses pembelajaran emang sangat minim sekali. Apalagi di awal pembelajaran, di kelas 10, 11, maupun di kelas 12, untuk industri, apalagi kami di madrasah, itu sangat minim keterlibatan industri di dalam pembelajaran yang kami laksanakan. Ini dikarenakan di kurikulum kami, di mapel ekonomi dan juga mapel-mapel yang lain itu emang ada kaitannya dengan industri, tapi kita juga melakukan kerjasama dengan industri-industri, tapi kita hanya nanti di tahap akhir di kelas 12 saat mereka selesai melaksanakan ujian-ujian itu, nanti baru industri-industri ini terlibat, tidak di dalam pembelajarannya, tapi
di mereka saat membutuhkan pekerjaan saat lulus dari sekolah. Kalau di proses pembelajaran jarang sekali ada. Nah, di kelas 12 nanti anak-anak setelah selesai melaksanakan ujian, biasanya kita bekerja sama dengan industri juga, tapi mereka seperti kegiatan magang untuk persiapan mereka dalam terjun di dunia usaha dan dunia industri. Untuk di setiap kesehariannya, di pembelajarannya, hampir dibilang tidak ada untuk keterlibatan industri di dalam proses pengajaran kita. Ada juga di saat-saat selang, tapi tidak masuk kurikulum itu, masuk kegiatan di luar pembelajaran, misalkan setelah proses pembelajaran setelah semester masih ada waktu luang sekitar 1 minggu untuk penerimaan raport, biasanya di situ juga diisi dari industri dari luar untuk misalkan tentang pemrograman komputer dan lain sebagainya. Itu terkadang juga mereka memberikan pelatihan kepada siswa-siswi kita untuk persiapan mereka nanti terjun di dunia usaha dan dunia industri. Untuk pembelajaran emang hampir tidak ada, karena ya di situ itu tadi di kurikulum kita tidak ada tentang keterlibatan industri di dalamnya. Oke, baik. Terima kasih atas sudut pandangnya dari guru. Oke, dari sisi industri ini, Mas Rizal, apakah boleh sepatah dua kata dari yang sudah dituliskan ini sudah terlihat? Yang pertama ini, ya boleh. Boleh ya. Terima kasih atas waktunya, Mas Najib. Kalau dari sisi industri kita ini ada komunitas ya, ada yang namanya community. Lebih tepatnya bukan dari industri sih, jadi dari kayak developer gitu kan, community of developer. Ya pasti banyak menggunakan teknologi yang sering digunakan di industri. Jadi di community ini banyak orang-orang yang dari berbagai industri yang mungkin kadang menggunakan teknologi yang sama gitu. Mereka berasal dari komunitas yang sama. Nah, kurangnya itu adalah berbaur gitu dengan orang-orang di luar komunitas tersebut. Misal kepada para siswa di SMK atau di kampus ya, di kampus itu jarang ada komunitas yang menjadi juru bicara gitu untuk mengadakan misal seperti seminar atau mengadakan seperti kelas mengajar atau dokumentasi. Jadi selain dari kampusnya yang tidak mungkin tempat pendidikan yang kurang memberikan tempat belajar kepada para siswa atau mahasiswanya, industri juga harusnya inisiatif untuk memberikan kelas meskipun di luar kurikulum yang ada. Jadi bisa memberikan kelas untuk misal belajar framework apa gitu dari komunitas Laravel, framework Laravel dari komunitas Laravel. Nah, jadi dari teman-teman industri itu bisa gitu, misal dari kurikulum yang mengajarkan teori, dari komunitas yang mengajarkan teknisnya, serta diajarkan untuk berbaur, yang mana berbaur ini adalah menjalin istilahnya itu channeling gitu. Jadi ketika kita masih di tahap siswa, ketika sudah jadi mahasiswa juga, kalau kita punya channel yang ternama, punya channel developer dari perusahaan A, perusahaan B, kita tahu selain kerjanya itu gimana, lingkungan kerjanya itu gimana, kita juga mengenal orang itu biasanya kalau developer itu seperti apa gitu, pernah diajarkan gitu. Jadi disitulah ikut campur tangan industrinya. Lalu yang kedua itu core-nya publikasi dari industri sebagai narasumber dari kurikulumnya ada. Publikasi ini seperti tokoh
ya tokoh dari industri tersebut. Ini loh, ada di industri ini ada seorang developer, dia itu juga menjadi pendiri founder dari sebuah aplikasi yang aktif dalam kegiatan sosial seperti seminar-seminar di kampus. Nah, kayak itu dari kampus pun juga ada apa ya, agak susah mencari orang yang memiliki figur yang seperti itu, yang mempunyai publikasi bahwa dia itu orang hebat loh, dia itu punya tahu gimana cara bekerja di industri ini yang benar, kayak gitu. Mungkin dua itu dulu ya, kalau dari aku, soalnya yang selebihnya kita bisa apa, ini ada banyak ini yang di Miro ini, mungkin bisa aku kembalikan ke Mas Najib lagi sambil aku juga tambah-tambahin ini yang di advertise ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rizal. Oke, sekarang aku mau bacain dulu nih. Apa sih keluhan dan mungkin pengalaman atau permasalahan dari sudut pandang mahasiswa? Oke, aku bacakan yang pertama ini, merasa kurangnya pemaparan mengenai kebutuhan industri selama proses pembelajaran berlangsung. Oke, terus yang kedua ini ada merasa takut dan tidak siap untuk magang di industri. Yang ketiga ini ada merasa kurangnya praktek langsung ke dunia industri, jadi diri kita merasa tidak percaya diri untuk terjun langsung. Oke, terus untuk yang keempat ini, mahasiswa merasa industri hanya hadir sebagai penguji akhir atau penyedia tempat magang, bukan sebagai mitra aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada minim interaksi dengan industri membuat mahasiswa kurang memahami kebutuhan skill non-teknis. Ini tentang soft skill. Oke, lanjut. Teknologi yang sudah dipelajari sudah tertinggal dari yang digunakan industri. Selanjutnya ada kurangnya pengalaman praktik berbasis industri. Terus ragu saat harus terjun langsung ke dunia industri. Materi pembelajaran masih bersifat teoritis. Merasa harus belajar ulang dari nol saat masuk dunia kerja. Oke. Oke, mungkin kita cukupkan sampai situ untuk tahap yang pertama, yaitu empathize. Terima kasih atas seluruh masukan yang telah disampaikan. Oke, selanjutnya kita akan memasuki tahap berikutnya, yaitu tahap kedua, yaitu define. Oke. Pada tahap define ini, kita merumuskan inti permasalahan berdasarkan hasil dari empathize yang sudah banyak ditulis tadi. Jadi teman-teman mahasiswa akan mengelompokkan hasil temuan pada board di define yang ada di aplikasi Miro. Oke, baik, silahkan teman-teman untuk mengelompokkan dan oke. Silahkan. Oke, untuk waktunya 3 menit untuk pengelompokan, lalu nanti kita akan lanjut dengan voting.
Oke, maaf. Oke, di sini kita sudah mendefinisikan 3 permasalahan. Oke, sudah. Oke. Jadi 3 permasalahan, yang pertama yaitu materi tidak relevan dengan kebutuhan industri, yang kedua minimnya interaksi dan kolaborasi dengan industri, lalu yang ketiga ada kurang percaya diri karena minim pengalaman proyek industri. Oke, dari ketiga permasalahan utama ini, silahkan semua partisipan memilih melalui dot voting yang ada di kanan atas dari board define ini. Silahkan langsung melakukan voting. Ini apa boleh lebih dari 1 ya? Untuk votingnya 1 aja, Mas. Klik. Oke. Oke, sepertinya udah semua, udah voting semua. Oke, saya anggap sudah selesai semua ya. Oke, di sini kita dapat permasalahan utama yaitu materi tidak relevan dengan kebutuhan industri. Setelah permasalahan utama dirumuskan, kita akan melanjutkan ke tahap yang ketiga yaitu ideate. Jadi untuk itu kita berpindah ke board yang sebelah kiri bawah. Bisa dilihat di situ ada board ketiga yaitu ideate. Nah, dari permasalahan tersebut, kira-kira nih dari Ibu Sunarsi dan Mas Rijal boleh untuk menyampaikan ide atau gagasan terkait keterlibatan industri dalam pembelajaran vokasi untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah ada di tahap sebelumnya. Untuk permasalahan yang dikarenakan materi tidak relevan dengan kebutuhan industri, berarti ini nanti kita bisa menyesuaikan isi kurikulum yang akan kita laksanakan di tahun mendatang untuk disesuaikan dengan kebutuhan industri sehingga siswa kita nanti akan siap terjun di dunia industri. Dan juga kita bisa sebelum menyesuaikan kurikulum, kita harus juga mengetahui industri yang sedang blooming yang ada di sekitar kita, yang di situnya nanti akan membutuhkan tenaga kerja yang banyak, dan nantinya kita masukkan ke dalam kurikulum yang akan kita laksanakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Oke, terima kasih Bu Sunarsi. Oke, sebelum saya lanjut ke Mas Rijal, teman-teman mahasiswa juga bisa langsung menuliskan ide dan gagasan solusi terkait permasalahan yang sebelumnya. Boleh langsung dituliskan saja. Oke, untuk Mas Rijal, boleh menyampaikan ide atau gagasan solusi terkait masalah yang tadi. Ya, kalau dari saya lebih ke pendalaman interaksi ya, bisa dari mentor, dan mentor ini pun juga bisa berasal dari mahasiswa gitu. Jadi ada kan mahasiswa yang skill-nya itu sudah percaya diri gitu dengan skill-nya dan sudah masuk terjun merasakan dengan industri itu bagaimana. Nah, ada baiknya kalau dia tuh bisa bergaul gitu, bisa menjadi mentor untuk teman-temannya, bahkan
dari teman-temannya yang awalnya merasa nggak mampu, jadi akhirnya dia jadi merasa percaya diri gitu bahwa di industri ini juga tempatnya belajar gitu. Jangan merasa bahwa semua yang di industri itu semuanya orang bisa, enggak. Jadi harusnya entah itu di fasilitas pendidikan, di kampus, di sekolah, atau di industri pun kita saling belajar dan mengajari tetap. Jadi jangan merasa kalau kita ini nggak bisa gitu. Mentor ini bisa datang dari manapun, dari teman kita sendiri, dari guru, dari dosen, atau dari orang-orang yang mengadakan seminar, atau dari narasumber juga bisa. Kalau dari aku gitu sih, mungkin singkat aja ide-nya. Monggo. Oke, terima kasih Mas Rijal atas ide dan solusi gagasannya. Thank you, thank you. Oke, sebelum kita lanjut, kita tulis dulu nih apa yang sudah disampaikan tadi. Oke, sambil menunggu penulisan yang lain, aku mau review dulu nih ide dan solusi dari pandangan mahasiswa. Yang pertama ini pembelajaran berbasis proyek nyata industri. Yang kedua adalah melibatkan praktisi industri sejak awal dalam penyusunan kurikulum, silabus, dan capaian pembelajaran agar materi sesuai kebutuhan nyata. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan industri sejak pembuatan kurikulum, mengadakan program praktisi mengajar, review, dan update materi secara berkala oleh industri, praktik langsung industri, membuat program pengenalan industri lebih awal, forum diskusi antara dosen, mahasiswa, dan industri, lalu melibatkan industri sebagai narasumber dalam proses pembelajaran, lalu penggunaan studi kasus nyata dari perusahaan. Ada yang baru ini, platform digital kolaborasi kampus dan industri. Oke, baik. Jadi untuk tahap 3 yaitu ideate, kita cukupkan sampai ini. Kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu ideate solution. Jadi teman-teman mahasiswa akan melakukan penyaringan dan pemilihan ide berdasarkan tingkat relevansi dan kemungkinan implementasi. Oke, silahkan para mahasiswa, kita memilih 3 ide yang dianggap paling relevan dan memiliki kemungkinan implementasi yang paling tinggi.
Oke, sepertinya teman-teman mahasiswa udah mengambil 3 ide berdasarkan tingkat relevansi dan kemungkinan implementasi yang paling tinggi. Oke, yang pertama ini ada menjalin kerjasama dengan industri dalam pembuatan kurikulum, memasukkan materi di kurikulum di muatan lokal yang melibatkan industri. Yang ketiga ada membangun kerjasama aktif melalui forum diskusi, mentoring, seminar, dan keterlibatan industri sebagai mitra pembelajaran. Oke, sekarang kita akan melakukan voting. Jadi seperti yang tadi kita melakukan dot voting, kita akan memilih solusi yang dinilai mampu meningkatkan keterlibatan industri sejak tahap perencanaan pembelajaran. Oke, bisa langsung dilakukan votingnya. Oke, sepertinya kita sudah mendapatkan hasil voting tertingginya, yaitu membangun kerjasama aktif melalui forum diskusi, mentoring, seminar, dan keterlibatan industri sebagai mitra pembelajaran. Oke, dari tahap ide solution, kita sudah mempunyai 1 ide solusi utama, yaitu membangun kerjasama aktif melalui forum diskusi, mentoring, seminar, dan keterlibatan industri sebagai mitra pembelajaran. Sebelum saya akhiri, saya ingin meminta pendapat dari guru, mentor, dan mahasiswa. Oke, dimulai dari mentor industri dulu. Mas Rizal boleh memberikan saran atau pendapat dari hasil yang sudah didapat pada kali ini. Kalau saya lihat sudah bagus ya dari idiot solution ini. Soalnya yang menjadi halangan besar di dunia industri itu dari sisi hard skill. Itu merasa kalau kita ini nggak mampu gitu, terus akhirnya memilih untuk tidak terjun di industri tersebut, memilih untuk terjun di misal lulus tapi nggak terjun di dunia IT gitu kan, eman kan ilmunya. Padahal kalau kalian percaya diri itu kalian bisa gitu terjun di dunia IT, bisa belajar, karena nggak habis ya kita belajar itu, bukan di kampus saja gitu, di industri pun kita juga belajar. Dan ketika kalian sudah jadi orang yang bisa, orang yang pandai, itu kalian juga harus mau untuk membantu orang lain yang tidak mampu belajar, tidak mampu untuk mengajari mereka gitu. Jangan ogah-ogahan, kamu kok nggak bisa, terus kita tidak bisa ngejudge orang dari kemampuannya gitu. Dan dari sisi soft skill sebenarnya nggak dari industri aja ya, banyak dari organisasi. Cuman yang paling dipakai di industri itu skill negosiasi dan skill presentasi. Jadi bagaimana kita negosiasi dengan customer itu bisa kalian dapat dari organisasi, juga bisa dari teman kalian yang kerja, juga bisa kalian tanya-tanya ke situ, dan harapannya bisa membangun rasa percaya diri kita untuk lebih terjun ke dunia industri, di mana kita ingin menggapai impian kita gitu kan. Siapa dong yang nggak ingin kerja di industri besar teknologi gitu, maksudku. Thank you.
Oke, terima kasih atas pendapatnya dari Mas Rizal. Oke, berikutnya apakah ada pendapat dari Ibu Sunarsi selaku guru? Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ide ini emang sudah bagus, membangun kerjasama aktif melalui forum diskusi, mentoring, seminar, dan keterlibatan industri sebagai mitra pembelajaran. Tapi kalau saya boleh bertanya sama Mas Rizal, seandainya kita mengadakan seminar dan kita mendatangkan pihak-pihak industri ke sekolah untuk mengadakan seminar atau mentoring kita di sekolah itu membutuhkan biaya atau tidak. Karena selama ini yang saya alami untuk kalau kita mengadakan seminar dan juga kita melibatkan industri, pihak dari industri, itu mesti kita mengeluarkan biaya untuk mentornya, untuk konsumsi dan lain sebagainya. Nah, ini juga termasuk kendala bagi kita, apalagi sekolah kita termasuk sekolah yang menengah tidak bisa dibilang sekolah maju, siswanya sekitar 100 kurang sedikit lah, siswanya sekitar 87 sampai 90 per tahunnya. Nah, ini kalau kita mendatangkan pihak industri, kalau kita mengadakan seminar, kan kita mesti butuh biaya. Nah, ya emang bagus ini ya, mereka bisa datang langsung dan berinteraksi langsung dengan siswa dan memberikan pengajaran kepada siswa. Kita biasanya juga pernah mengadakan seperti itu, tapi semuanya terbentur lagi kepada biaya. Nah, kalau boleh saya tanyakan ke Mas Rizal ya, kalau seandainya kita mendatangkan pihak industri ke sekolah, bisakah kita tanpa mengeluarkan biaya? Kalau ya, ini kan mumpung ada kesempatan, seandainya bisa kan kita bisa kerjasama seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Pertanyaan yang bagus ya. Dari saya dulu juga di sekolah saya jarang mengadakan seminar-seminar gini. Tapi saya sebenarnya punya ide gitu. Kita bisa memanfaatkan alumni dari sekolah tersebut. Misal dari SMA atau dari kampus juga kita bisa memanfaatkan alumni. Meskipun dan mereka pasti sangat mengapresiasi gitu dipercayakan sebagai narasumber di tempat mereka sekolah dulu gitu. Dan meskipun jika memang tidak ada alumni misal di sekolah yang sangat kurang atau bahkan tidak mengenal teknologi sama sekali, di situ lebih butuh sasarannya itu bukan ke industrinya, tapi ke sosialisasi. Itu jadi ada komunitas yang lebih berfokus ke sosialisasi, bukan mengajari teknologi, tapi mengajari bagaimana cara belajar teknologi. Jadi selain kita mendatangkan tokoh, kita juga bisa belajar teknologi melalui website. Ada decoding itu ada kelas tiap bulannya itu ada yang gratis ya kalau nggak salah decoding itu. Lalu ada juga Udemy, ada banyak website yang narasumbernya itu juga dari tokoh-tokoh yang ternama selain mendatangkan langsung. Dan karena biasanya kan kalau datang langsung seminar itu kan cuma satu hari gitu. Terus kita belajar hal-hal teknis kan agak kurang gitu kan. Pastinya setelah melakukan seminar harus ada outputnya gitu. Misal saya datang menghadiri seminar, nanti sebagai narasumber saya akan memberikan modul-modul juga, memberikan buku, memberikan URL atau link yang bermanfaat untuk mereka baca dan mereka pelajari. Dan pastinya yang lebih penting lagi, tidak semua mahasiswa atau siswa itu bisa dijadikan peserta untuk seminar yang sama. Banyak cabang di industri itu dan sangat
general ya, kalau kita mengatakan seluruh siswa mengikuti seminar untuk belajar teknologi A gitu, padahal tidak semuanya terjun sebagai developer, terjun untuk menggunakan teknologi itu. Ada yang aku pengennya jadi developer web, aku pengennya jadi developer Android. Semua tergantung minat masing-masing. Itu yang lebih penting. Jadi selain kita harus mencocokkan seminar, mencocokkan narasumber di seminar kita juga harus mencocokkan peserta mana yang cocok untuk mengikuti seminar, peserta mana yang cocok untuk belajar di sini gitu, dan modul atau pembelajaran atau materi yang di industri, modul mana yang cocok untuk siswa yang mana, seperti itu. Dan itu yang lebih penting sebenarnya, minat dari tiap-tiap siswa atau mahasiswa yang jadi yang belajar gitu. Itu sih, semoga bisa memberikan pencerahan. Ya, makasih Mas Rizal atas sarannya. Juga nanti bisa saya sampaikan ke siswa saya dan bisa membawa manfaat untuk mereka semua. Ya, terima kasih juga Ibu. Terima kasih. Semangat. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Sekarang aku mau meminta pendapat dari sisi mahasiswa. Oke, apakah ada yang mau menjelaskan pendapat dari solusi yang sudah didapat? Ayo teman-teman, barangkali ada yang mau menjelaskan, silakan raise hand. Ayo, siapa yang tanya? Di sini formnya santai aja ya. Boleh tanya apapun. Itu Mas Ajib, ada Mas. Oke, maaf untuk kendalanya. Oke, silakan tadi Alifa, boleh langsung. Ya, makasih atas kesempatannya. Kalau dari sisi aku ya, ini tadi kan banyak yang milih dari membangun kerjasama aktif melalui forum diskusi, mentoring seminar, dan keterlibatan industri sebagai mitra pembelajaran. Itu menurutku ide yang udah bagus ya, karena kan selama kuliah tuh kita kayak jarang sih ada kayak kayak forum industri kerjasama dengan kampus, kayak seminar-seminar gitu kan jarang. Mungkin ada, cuman kayak mahasiswa itu entah kurang tertarik atau kayak kurang tahu infonya, karena ya minim banget info tentang kayak gitu. Jadi kalau seandainya universitas mengadakan forum seperti ini entah berapa bulan sekali, itu menurutku bagus banget ya. Jadi keterlibatan industri ini juga membantu mahasiswa itu tahu gimana sih dunia industri itu. Jadi pas kita magang besok itu gak kaget, karena sebelumnya mahasiswa itu udah tahu gimana sih kayak kerja di industri gitu, magang di industri. Karena kalau dari sisi saya sendiri selama magang kemarin tuh saya juga kaget, kayak oh ternyata di industri itu kayak kita dapat tugas kan, tapi kayak ya udah kita mengerjakan itu kayak kalau kuliah kan kita bisa kayak bimbingan dengan dosen, tapi kalau di kerja itu ya bisa bimbingan dengan mentor. Cuman kan emang mungkin orang di industri itu lebih sibuk ya Kak. Jadi kayak stres banget gitu. Kita mau minta pendapat juga susah. Jadi kita mau nggak mau juga harus belajar sendiri. Jadi memang butuh semangat sih untuk magang di industri. Ya kemarin saya juga sedikit kaget waktu magang, tapi nggak apa-apa karena itu bisa jadi pengalaman saya buat kedepannya bekerja di industri. Sudah gitu saja, terima kasih. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Oke, sebelumnya aku mau memberikan saran. Oke, itu tadi kan membicarakan tentang informasinya nggak ada. Jadi
kita bisa join organisasi. Jadi di dalam kampus itu, apalagi UNESA ya, ada organisasi yang namanya Google Developer on Campus. Nah, itu dia dari Google. Google itu adalah juga industri kan. Dia ada sebuah organisasi itu yang namanya Google Developer on Campus. Jadi bisa, boleh join ke situ. Oke, itu sih dari aku. Oke, yang lain apakah sudah cukup? Oke, sebenarnya sudah cukup ya. Oke, demikian rangkaian kegiatan design thinking yang telah kita laksanakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah datang. Terima kasih kepada Ibu Sunarsi dan Mas Rizal yang telah hadir, dan juga teman-teman mahasiswa yang sudah berpartisipasi dan kolaborasi dengan baik. Oke, semoga hasil diskusi dan solusi yang sudah dirumuskan dapat menjadi rekomendasi nyata dalam meningkatkan sinergi antara pendidikan, vokasi, dan dunia industri. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Wabarakatuh. Oke, terima kasih.